Salam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Qad qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara li nafsihi faman amiya wa 'alaiha ma 'alaikum bihafiz. Wa kadzalika nusarriful ayati wal yaqula darasta walinubayyinahu liqaumin ya'lamun. Laqad ja'akum basair basira busra, itu artinya hujah itu adalah penjelasan. Kalau ini kan sekarang menghujat aja beda gitu kan. Hujah itu alasan, bukti aja kan. Bayin, keterangan-keterangan yang membenarkan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adanya Al-Qur'anul Karim, itu menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya Rasulullah SAW menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman absoro, kalau mau mengerti tentang hujah-hujah tadi, itu sangat bermanfaat pada dirimu. Sampean ngerti tentang alasan-alasan Allah memberi keterangan-keterangan Allah, menjelaskan bahwa Allah itu ada. Bagi Allah tidak bermanfaat, ada gunanya, tapi buat diri sampean bermanfaat. Manfaatnya bagaimana menambahkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman amya fa'alaiha, barang siapa, amya di sini buta, artinya tidak mengakui adanya petunjuk-petunjuk atau keterangan yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ya celaka, yang pada akhirnya disiksa pada yaum kiamah. Kan kasaran yang ledek, Allah meledek pada kalian. Lu percaya enggak, percaya ya terserah. Percaya manfaatnya kepada kamu, dan tidak percaya juga tidak manfaatnya buat kamu. Waman amila sholihan fali nafsi, waman asa'a fa'alaiha. Kalian berbuat baik, bermanfaat kepada dirimu sendiri. Kalau toh berbuat buruk, ya sudah mengke-mengke atas dirimu sendiri. Bukan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun semua datangnya baik ataupun buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah pilihan. Wa ma'ana alaikum bihafid. Kata Allah, saya hanya menjaganya. Kalau sampean pada mengerjakan segala perbuatan yang baik, saya akan menjaganya. Kalian berbuat buruk, saya juga akan mencatatnya atas segala keburukan itu. Nggak luput. Terus, wa kadzalika nusarriful ayati. Di dalam Al-Quran juga kita menjelaskan ayat-ayat. Ayat yang bagaimana yang maksudnya? Ada ayat yang menunjukkan kaum musyrikin. Ada ayat menunjukkan kaum munafikin. Dan lain sebagainya. Sudah rinci. Kalau kaum musyrik itu bagaimana, munafikin itu bagaimana, muslimin itu bagaimana, fasikin itu bagaimana. Tinggal milih aja sampean gitu kan. Terus wa kadzalika wal yaqulu darasta walinabi walinubayyinahu liqaumi ya'lamun. Agar supaya bagaimana menjelaskan Allah ayat ini menurunkan, menjelaskan ini.
Darasta, kamu pelajarilah. Dan di sana juga akan ketemu hal-hal yang susah dicernakan di dalam Al-Quran, harus menunggu dengan penafsiran, pentakwilan. Karena ayat 1 juga mengandung dua sisi biasanya. Pengertiannya dua. Karena liqaumi ya'lamun la'allakum ta'qilun, supaya kalian itu berakal. Ada kalimatnya umum tapi untuk khusus. Tulisannya ya ayyuhan nas, tapi untuk muslimin. Jelas kok kalau di situ semuanya. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Ikutilah apa yang telah diwahyukan. Apa yang diwahyunya ada di dalam Quran, tapi jangan sombong ngomongnya. Dia tetap memegang terus apa yang ada di dalam Quran. Tidak dipelajari bagaimana itu Al-Quran yang sebenarnya. Min rabbika la ilaha illahu, itu penting sekali kalimat la ilaha illahu atau asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat yang menunjukkan tidak musyrik, artinya mewahdaniyatkan Allah Subhanahu wa taala, sangat penting sekali. Allah tusyrik billah, Allah tusyrik billah, wa'rid anil musyrikin. Ya kita coba kalau ada musyrik begini mau mempengaruhi kita, ya kita berpaling lah. Karena nanti ayat yang berikutnya, jangan kalian itu mencaci Tuhannya orang lain, mencaci agamanya orang lain. Ente ngomong gitu kan, agamanya orang lain kok pedang, peding, uja begini. Sampai melihat orang Hindu, saya juga pusing melihat Hindu di India. Ada kaum ini, cobalah di Google itu dilihat. Jangan Miyabi aja, duper-duper. Padahal udah nggak ada Miyabi. Yang ada semi, cuma begitu tengah jalan. Iya kan? Atau yang duper-duper. Kamu jangan terpancing dikalikan dengan Google yang isinya warung kopi, pijet, enak merengkeng. Terus apa itu yang daerah-daerah Pantura sana, kopi pangkon apa. Terus ada yang namanya ciblek, namanya macam-macam. Yang di Google itu. Karena saya sebelum sholat witir itu ya dulu apa, bukan browsing, tawasul dengan Google. Walau sya'allahu ma asyraku, sekalipun Allah buat orang-orang musyrik tadi tidak akan musyrik, bisa mereka masuk Islam semua. Oh, kenapa ada kelompok Islam ada Islam? Bisa jadi satu kalimat wahid. Saya kalau udah malam-malam ada duduk begini itu, mas saya udah nggak tinggal di Pulau Nangka. Kalau udah duduk pulangnya hujan sampai Pulau Nangka hujan lagi, kaki saya masih medok ini, masih belum benar. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha. Dan saya juga bisa melindungi kalian supaya beriman, bisa menjadikan kalian musyrik juga bisa gitu loh. Mata 'alaihim biwakil. Semuanya sebarang bisa. Tapi mengapa ada kaum musyrik, ada kaum muslim? So hebatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pamannya sendiri yang sebelahnya itu kok nggak masuk Islam? Apa tuh?
sahabat Umar begitu hebat, gagah. Kok Abu Jahal sama Abu Lahab itu kok nggak masuk Islam? Itu kan hebat kan gitu. Kenapa gitu? Kurang kasih sayangnya kepada mereka? Tidak. Tetap ada di sisi lain apa yang dikatakan namanya hidayah. Belum tentu kalau belum dapat hidayah Hendro malam ini ada sini. Siapa tahu lagi ngalor di Cipinang, pura-pura dagang durennya, ataunya duren-durenan. Nggak tahu Kalibata ada nggak itu duren-durenan itu? Kalau di saya sih ada di Menteng itu kalau siang itu jualan anjing. Kalau malam anjing-anjingan di situ. Ya kan kalau siang itu ada jualan anjing di situ di pojok itu. Malam di situ anjing. Tapi sekarang itu drastis paling banci tinggal 20% di situ. Soalnya saya juga di samping saya seorang pengamat, juga penikmat gitu kan. Ayo, udah ngerokoknya, gantian saya mau minum dulu ini. Wala tasubbu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زين لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Dan tahukah kamu bahwa apabila mukjizat ayat-ayat itu datang, mereka tidak juga akan beriman. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Ya jangan mencaci kalian itu pada agamanya orang lain. Apa konsekuensinya kalau kita mencaci agamanya orang lain? Mereka juga akan mencaci kepada agama kita. Kalau nggak salah kemarin ada keributan di Depok, ada masalah
Bekasi ya, ada izin mau beribadah. Mereka kan kalau mau kumpul-kumpul mau beribadah. Ente kumpul gini ngomong gini nggak beribadah ngomongnya. Mereka kan pengen selamatan gitu loh. Sama dengan kalian kalau dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanyaannya kok mana ada izin? Ente baca berjanji di sini pakai izin. Kan enggak begitu caranya gitu kan. Cara belum ada udah ribut dengan ini ya. Ya untung lurahnya bijak gitu kan. Menjelaskan. Ini sih rumah sebelahnya mau dijadikan gereja, ribut. Padahal dia pengen selamatan. Undang gak cukup rumahnya, maka sewa rumah. Mereka juga tahu bakal rumah jadi tempat peribadatan itu harus ada izin. Tuh, awal kalau Kristen nasihat ribut. Makanya saya itu sering ngomong pada mereka, tolong dong minta dijelasin denominasi itu bagaimana. Ente kalau sudah ibadah di sini, ya kan? Jangan coba-coba kelayapan di tempat lain walaupun tempat lain amplopnya gede. Beseknya gede. Pengaruhnya gede. Tidak. Harap terserah milih sana mau si A mau apa itu. Memang saya nanya bahwa Endro itu adalah tokoh Ahmadiyah. Enggak. Tenang-tenang aja gitu. Enggak. Silakan aliran apapun masuk ke sini, silakan. Ngapain diributin? Yang aliran kita yang kotor katanya benar belum tentu masuk surga. Silakan fastabikul khairat. Orang lain nggak bisa. Ente gereja ikut gereja Kristen Indonesia GKI campur dengan nggak bisa. Ente yang terawihnya 20 masuk ke terawih yang lain silakan. Nggak ribut nggak apa. Imam masjid ngundang tamunya ditaruh di bawah masjid ngomongnya sarang Yahudi. Nggak tahu bahwa di bawah masjid Istiqlal itu isinya adalah lembaga pendidikan. Di sana macam-macam, ada seni, ada apa di bawah. Gedung pertemuan untuk orang lain juga di bawah, di sana ditempatkan. Ngomongnya yang enggak. Kalau yang dilatih ini yang nggak ngerti PKI, ini ribut PKI lagi nih. Oh PKI, ini dikit-dikit PKI. Waktu PKI muncul 65 yang terakhir, dia itu masih jadi kecebong. Terus tahu tentang cerita PKI itu dari sejarah apa dari mana gitu. Terus kayaknya dia itu adalah pelaku. Apalagi yang ngomong bahwa lambang Garuda itu adalah yang bikin ini. Lagu Bang Republik Indonesia, Indonesia adalah ini. Ini adalah ini. Semua orang Arab. Nggak tahu Indonesia Raya udah begitu gagalnya kan. Coba kalau semuanya orang Arab itu ganti Indonesia. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Kan masih mending Indonesia, tanah air nyong. Di sanalah Inyong berdiri. Kan ada pemuda Inyong ketika itu. Hendro itu termasuk ya, ada Yong Jawa jadinya Inyong ngomong Jawa. Semua dari mulai rumahnya apa ini. Anda tahu itu yang ada di Ponorogo? Siapa namanya? Di Ponorogo. Ada Al-Sagaf itu kan. Apa aja?
Kang Munawi nih itu yang sebelah saya orang Madura. Kalau ikut mereka ke sana itu dikatakan itu Pati Gajah Mada. Oh modelnya kayak Pati Gajah Mada enggak? Oh, tinggal sarungan kembunan, rambut dikodongi. Terus saya ada di belakangnya Habib Aini jalan gitu. Berada al-Asagab ini namanya Pati Gajah Mada. Asalnya kan kalimatnya begini. Ente tahu itu Amyana. Amyana adalah Amyana adalah al-Atas gitu kan. Ngajatan adalah Jufri. Di dalam al-Aidid nggak disebut. Ya, Aidid. Itu malah Aidid al-Aidid. Al-Katiri di NTT. Kalau Muso bukan bapaknya Haji Muso itu. Summa ila rabbihim marji'uhum wa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kita kembalikannya semua kepada Allah. Nanti semua urusan itu serahkan kepada Allah. Kita tinggal bekerja melaksanakannya. Lagi-lagi dan lagi-lagi bantuan untuk orang Palestina dari Indonesia kebanyakan dari orang non-Muslim. Karena tertambat di Yordan dan di Mesir nggak bisa masuk. Angkuhnya Yahudi yang namanya Netayawang. Itu Fir'aun itu. Fir'aun. Nggak pernah mati, pernah sakit itu orang. Hebat, nggak lolos terus. Anaknya yang sekolah di Amerika, Masya Allah pengawalnya kayak pengawal presiden. Ikut mati lagi di sekolah. Ditanya itu sudah. Ngomongnya begini kemarin malam. Wahai orang Palestina, saya tidak berniat membunuh warga Palestina. Tapi saya berniat membunuh Hamas. Siapa itu Hamas? Hamas adalah teroris. Untung aja dulu pesantren di Jakarta, di Indonesia sudah dikatakan teroris. Ingat siapa yang bikin itu tadi teroris? Itu kan orang-orang yang terkenal dari Jombang. Iya kan pondoknya pesantren dari Ngeruki. Banyak teman saya di sana di Ngeruki. Saya cari di sananya, di Ngerukinya nggak ada pelajaran untuk jadi teroris. Dari mana? Ngeruki itu Solo di Kartosuro kok. Dekat namanya As-Salam. Banyak taman sana. Oh ya, syaratnya kalau masuk sana jidat agak geseng. Enggak gini, jenggotan. Kita masuk di sana udah curiga aja kan. Ente dari Bais ya? Enggak, saya lihat ente kegiatannya apa? Apa benar di begini. Saya minta bukunya kan. Ini bukunya enggak ada apa-apa. Ngapain saya jadi Bais? Jadi Bakin. Orang Bais dengan Bakin itu orang yang mati nggak jelas nantinya itu. Ada orang jadi Bakin atau jadi Bais atau jadi Bid. Ngomong sama istri, Mah, saya mau dinas sekian hari nggak pulang ya. Nggak pernah ngomong begitu. Yang jadi istrinya aja nggak tahu dia kemana kok. Apalagi anaknya istrinya. Nasibnya jadi Bais. Saya ada di tetangga saya di Menteng. Bin, Bapak mana? Lagi ngurusin logistik tentara katanya.
Diktator kalau pulang dia itu punya orientasi seks apa itu, yang istrinya digebukin dulu. Ramai jadi. Nah, saya kalau lagi di belakang ada itu kedengeran gitu kok. Kayak anjing kain. Aduh papa, begitu. Sampetin. Ngobrol-ngobrol katanya nggak enak kalau nggak disampetin. Itu orientasi seks berbeda. Kalau ente begitu kepada istrinya, ente bawa guling, istrinya bisa bawa patul. Maksudnya waqsamu billahi. Orang Arab itu kata-kata sumpah itu di mulut. Ente wallahi anak gitu mesti. Wallahi itu kayaknya bukan untuk sumpah. Artinya hanya menekankan sungguh benar gitu kan. Saya akan melaksanakannya. Kalau sumpahnya itu wallahi wa rabbul ka'bah wa rabbus samawati wal ard. Kalau hanya sekedar wallahi anak saya datang ke TMP besok wallahi. Ya tetap aja besoknya mah benjing jadinya enggak datang lagi. Ya bisnis sama orang Arab begitu. Jadi saya enggak heran perintah tarik ulur sama. Netanyahu ngomong kepada orang Libanon, baik orang Libanon, saya nggak niat membunuh kalian, tapi saya berniat untuk membunuh Hizbullah. Yang saya juga lagi nggak mikir Hizbullah itu apa sih gitu loh. Akhirnya saya penasaran dengan kalimat Hizbullah. Itu kan namanya tentara, betul itu tentara dari kelompok partai dari Hizbullah yang membela tentang agama. Tapi kenapa adanya di Libanon gitu kan? Sehingga Libanonnya sendiri tidak punya pasukan. Dulu ceritanya itu perang saudara antara Palangis, saya ingat dari sana, antara Kristen dengan Islam rebutan kepemimpinan di Libanon, sehingga di sana ditentukan kalau presidennya Islam maka perdana menterinya harus Kristen. Kalau di sana juga Kristen banyak. Nah, akhirnya ada garis tengah. Tahun itu dibagi dua, Kristen dan Islam. Lama-kelamaan di sana bersokol, akhirnya terjadilah yang namanya Hizbullah. Yang satunya Palangis. Sekarang sudah damai di situ, bentrokan lagi dengan Israel. Sekarang ramai lagi dengan Israel. Ya tunggu main aja lah, lanjutkan. Memang tidak berimbang antara Libanon dengan Israel karena Libanon tidak punya pesawat terbang. Roket memang ia dikirim dari Riyadh, dari Soviet, dari Korea, dari Turki gitu kan. Cuma sayang Biden hari-hari sekarang itu bermuka dua. Setelah duitnya dikeruk untuk membela Israel yang menang-menang, dia mulai agak berbalik. Apa namanya kalau bermuka dua? Ya kayak Ramli lah bermuka dua. Itu kan yang satunya lampu, kadang-kadang yang satunya botak itu kan berbalik. Ya berpikir berdua. Kemarin itu kan sidang. Namanya sidang PBB supaya mendorong kepada Palestina supaya diakui. Masuk duduk dia diakui sepakat.
tapi tidak diakui sebagai Dewan Keamanan. Protes lagi malam kemarin, itu Indonesia ngomong. PBB itu nggak ada apa-apanya. Di mata saya Indonesia, bohong kalau PBB mau menceritakan tentang demokrasi. Bohong menceritakan ini. Buktinya nggak bisa menyelesaikan. Masa negara segitu banyak yang nggak bisa menyelesaikan tentang Hamas, Hezbollah, dan Israel. Percuma katanya perempuan. Si ibu itu masih lagi orang udah pada sibuk hitung duit, ya rebutan pensiunan, dia masih war-war perempuan satu. Iya, ibu ini masih war-war. Karena berdasarkan konstitusi kita itu menentang penjajahan. Tapi bagi Israel tidak, itu tanah saya, mbah saya harus dikembalikan. Nah, itu kan sama aja konstitusinya konstitusi waktu zamannya Majapahit. Sayangnya kita nggak tahu sih di mana kerajaan Majapahit. Iya kan, yang kerajaan Majapahit itu di mana coba? Sriwijaya juga mana coba? Bilang nggak ada ini, supaya pembuktian gitu kan. Kita kan dulu sampai Campa, sampai ke sana-sana kalau orang Yahudi mau ngaku semua antara Nahdlatul Furat dengan Efrat dengan sampai Nil adalah tanah milik moyangnya. Yang dimaksudkan moyangnya itu adalah Nabi Musa. Pertama dari mulai Ibrahim menari ke sana ke Mesir, balik lagi ke Baitul Maqdis. Kapalnya gede ya. Tapi negara-negara dengan adanya PBB diputuskan dengan PBB-nya. Padahal statusnya sama ketika itu, baru merdeka, baru diserahkan Palestina, tapi tidak berjuang sebagai perjuangan kita merebut kemerdekaan dari Jepang. Sama burunya. Ya leha-leha Arab ketika itu. Muncul minyaknya tambah leha-leha lagi, akhirnya diambil. Diambil lagi. Ya sini juga yang nggak tahu nantinya bagaimana. Saya hanya nanyakan sama nelpon kepada teman-teman yang ada tugas di sana yang ada pasukan perdamaian atas nama PBB, nggak berkutik. Malah dia menutup diri jangan sampai roket masuk ke tempatnya dia. Ya patroli cuma daerah wilayahnya dia. Tapi nggak bisa memisahkan. Woi itu, Hezbollah. Jangan nyerang, woi saya nyerang. Tapi kan nggak mungkin canggihan mereka. Baru mulai mulutnya mingkem aja udah sampai itu roket. Baru mingkem aja F-35 udah menjatuhkan bom. Dalam seminggu sudah sampai 500. Cepat ya orang mati. 500. Anak-anak 50. Itunya jumlahnya 600. Sudah kemarin dengan pager. Sekarang dibombardir habis-habisan. Mereka pindah ke Syria. Untung pengungsinya pengungsi elit, semuanya pakai mobil. Beda dengan pengungsi yang ada di Gaza pakai dokar itu kan. Ya tapi kalau lama-lamaan gitu kan. Indonesia masih punya cadangan kalau nggak salah ada tenda di Yordania sejumlah 5.000 tenda. Tenda bukan rumah plastik, tenda benar. Ada 5.000 siap masuk, tapi susah masuknya. Jadi bukan dihadang-hadang langsung ditembak dulu sama pasukan Israel, tembakannya sampai berangkat. La in ja'athum ayatun, supaya bagaimana la yu'minanna,
Kalau ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Tuhan itu saya, satu, maka itu kalian harus supaya beriman. Katakan itu adanya Nabi Muhammad, adanya ini, adanya yang menunjukkan kepada wahdaniyatullah, kesifat keesaan Allah Subhanahu wa taala, itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ngarang gitu kan. Bukan ada tanda-tandanya Allah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kalian tidak beriman. Tapi seandainya kalian orang yang beriman dikasih tahu bahwa itu adalah merupakan tanda-tanda daripada Allah Subhanahu wa taala, terus kalian tidak beriman, nggak ngaruh kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu tetap akan ada guncangan, wa nuqallibu. Ini yang jadi kita mirip artinya waspada. Waspada. Kita juga sering dalam keputusasaan. Misalkan kita sering dalam hidup ini rezeki tidak mencukupi, terus akhirnya putusan ngomong, ngapain sih saya masuk Islam? Ngapain saya ibadah banyak-banyak benar? Toh sampai sekarang nggak kaya-kaya. Ada gitu ada. Saya kemarin malam di Daulat, Bang Indro, minggu kemarin. Apa sih Pak tujuannya jalan kaki dari Tebuireng ke Madura, dari Madura ke Banten, dari Banten ke Pangandaran? Saya ketika itu masih kecil, saya ingin amal-amalan untuk melawan Golkar. Apakah ada gangguan? Banyak. Dalam perjalanan juga ngapain sih gue jalan-jalan begitu nggak bisa bikin duit. Di rumah juga saya akhirnya digebukin orang tua karena saya ngomong itu pengen melawan Golkar. Ayo ngomong lawan Golkar, sini saya gebukin kamu. Masih mempan enggak gitu. Padahal rambut sudah gondrong, kaki udah kapalan. Di atas tahun 72 lah. Karena saya lawannya ketika itu saya merasa lawan ada namanya Ustadz Lele, Haji Lele. Itu Ustadz Hanifah siapa namanya. Wah hebat. Dia pakai lumpang batu, naik Harley Davidson. Kepalanya ditaruh di lumpang batu. Oh pakai Harley Davidson. Saya umur masih muda pengen sekali seperti Haji Lele itu. Hebat benar tuh orang. Makannya apa? Gitu. Padahal amalannya sama, dari kiainya itu sama. Batos jabarin, batos. Begitu nunjuk batu, tetap aja tangannya locot. Walau annana nazalna ilaikumul malaikata wa kallamul mauta wa qasarnahu alaikum syai'in qubula maka nuli minum illa ayasallah walakin aktsarahum ya'malun. Sekalipun saya turunkan kepada kalian malam ini, itu masih kurang ragu hidup tuh kayaknya pas-pasan apa ini. Diturunkan malaikat, ketemu ente dengan malaikat. Belum tentu ente iman. Artinya iman belum tentu percaya sepenuhnya. Alah bohong. Maksudnya itu malaikat gitu kan.
Jangan-jangan santrinya Gus Nuril ngaku malaikat gitu kan. Ya Allah juga mengutus kepada si pengganggu itu, lihat levelnya. Masa levelnya Hendro begitu aja itu orang di anak. Paling juga ya gitu kan. Ada gadis perawan umur 22 aja udah, Mbak mau kemana Mbak gitu kan. Boleh diantar, udah jatuh, tahu kan kelemahannya. Nomor teleponnya bagaimana? Nggak merasa bahwa dia itu hidup di sebelahnya Taman Makam Pahlawan. Begitu dia ini nomornya datang, udah datang itu nggak tahunya ke belangsak nabrak Nissan. Baru sadar, oh tadi Mbak tadi itu asalnya di sini. Jangan-jangan anaknya Jenderal Nasution udah gede itu kan keder. Padahal kuburannya bukan di situ dia. Misalkan Hendro udah dijadikan pengurus masjid ini gitu. Orang hebat kan. Jangan lupa ya. Itu ada lawannya mesti. Nilainya ayatnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Ada musuhnya. Musuhnya bisa setan atau syayatinul insi. Setan tapi bentuk manusia. Adine. Waduh kalau ada ngomong bahasanya alim ini apa, ngedalil ngobrol sama ente malam-malam di depan warung ente terus ente wah ini kayaknya orang ini alim. Ente kan orangnya gampang percaya dia. Ketawa. Misalkan datang ke warung langsung datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ta'ala fil Qur'an al-azim. Ana datang dari jauh-jauh Tanah Abang datang ke sini saya melalui majlis taklim Al-Mustawawiyah gitu kan, misalkan gitu. Saya mau masuk Allah Ta'ala ke Quran. Cerita tentang komunis pada dia lahir tahun 80. Gimana terus? Ada lagi satu syayatinul insi. Setan yang berbentuk manusia, ada lagi syayatinul jinni yang berbentuk jin. Allah itu membuat makhluk dua. Makhluk jinna wal insa. Manusia dan jin. Jin dulu yang dibentuk kemudian manusia. Nah dari turunan jin itu ada iblis. Setan pangkatnya. Ada lagi ifrit. Macam-macam. Yuhai ba'dum ila ba'din. Zukhrufal qawli ghurura. Dia dikasih keistimewaan untuk merayu manusia supaya tertipu. Kasih dia sorban gede-gede, tas berisi 1000, ya kan, jalannya agak ngesot, mata dikasih sibak, ya kan, bro? Terus ngomongnya, saya adalah 70 kali hebat daripada ulama. Walau syaa rabbuka. Andai kata Tuhanmu mampu, ya mampu akan membinasakan, mampu dia akan menurunkan, semua mampu.
Cuma tinggal kita yang itu fa'arid anil musyrikin, fa'arid anil jahilin, fa'arid anil berpaling, hati-hati gitu. Anggap saja ember aja. Ketika kita ngomong mereka ember, saya dibilang kualat. Iya. Kasus pelecehan itu ditarik kembali karena takut kualat. Ya monggo disilakan. Tapi saya sudah pegang, orangnya sudah almarhum, silakan. Saya hanya ketawa aja kalau lagi ada orang pakai sorban gede-gede gitu kan. Jadi kita pakai kopiah begini itu nggak ada artinya, anggapnya tukang bata ya, atau tukang aduk semen. Walitasho ilaihi aqidatul ladzina la yu'minuna bil akhir wal yardo wal yaqtaru ma hum muqtaribun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak perlu ada pertanyaan ya. Oh ada. Kalau ada pertanyaan sambil menunggu. Oh iya. Ada badan yang akan siap menjawab. Ada beberapa catatan tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Yai, bahwa yang pertama tentang hidayah petunjuk, bahwa kita Nabi aja pamannya, orang di sekitarnya, dan pamannya secara langsung pun tidak masuk Islam pada akhirnya. Maka sering kita dengar bahwa orang yang ketika membuka dengan muqaddimah bahwa nikmat iman dan nikmat Islam itu adalah nikmat yang paling utama itu sebenarnya. Bahwa kita itu mendapatkan nikmat iman dan Islam itu adalah orang-orang yang terpilih dan dipilih. Nggak mungkin kalau kita nggak terpilih dan dipilih. Buktinya ini tadi contoh anaknya Nabi, anaknya dan saudaranya Rasulullah, pamannya dan sebagainya. Apalagi anaknya kiai atau hidup di lingkungan pesantren atau apa, nggak ada jaminan bahwa semua orang itu akan beriman. Dan juga tentang catatan yang kedua bahwa kita tidak boleh menghina atau mengolok-olok Tuhannya, agama orang lain, karena akan dibalas kebalikannya, bahkan olok-olokannya akan lebih keji dan lebih sadis gitu. Pertanyaannya Mas Indro ditunggu sampai minggu depan atau tetap sekarang? Sekarang, oke. Kayaknya ini pertanyaannya urgent banget ini. Oke, kita tunggu biar lega. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam maulaya salli wa sallim daiman abada ala al-habibika khairil khalq kullihim huwal habibul ladzi turja safa'atuhu li kulli hawli minal awwali muntahimi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar
alal muslimin ya Allah ya Allah ya rahimal mu'minin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ya maraja jaramaya ya maroni di rumaya ya midu sasadumia ya midu radumia ya siapa ya Gusti Nabi Gusti Rasul nyuwun gandul ing panase pagebluke donyane Gusti Nabi Gusti Ali putra garwa muga dosa kula dingapura lafat Rabbun dipun waos wayah dalu lafat Rabbun dipun waos wayah dalu kaping pitu mugi tentrem ing atine kaping pitu mugi tentrem ing atine Rabbun Razakun Rasidun Rafiun Rahman Rahim 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 Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqa minallahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa
آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق من روح جبريل المتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى سيدنا الله وفقنا من طريق. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.